Oke, kali ini kita akan menyelami kisah sebuah kerajaan yang sedang mengalami salah satu transformasi tercepat dan paling ambisius di planet ini. Dari gurun kuno hingga kota-kota futuristik, ini adalah kisah tentang perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, coba deh. Kalau kita ngomongin Arab Saudi, apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin minyak, gurun pasir, dan tradisi kuno, ya kan? Nah, meskipun itu semua bagian dari cerita, kenyataannya jauh lebih kompleks dan, terus terang, jauh lebih mengejutkan. Dari awal aja kita udah langsung dihadapkan sama paradoks. Gimana ceritanya sebuah negeri yang terkenal kering kerontang, sebuah negeri tanpa satu pun sungai permanen, malah jadi rumah bagi oasis terbesar di dunia. Ini teka-teki pertama yang akan kita bongkar hari ini. Untuk bisa memahami Arab Saudi yang sekarang, kita harus mundur sedikit ke belakang. Soalnya, geografi dan sejarahnya yang unik adalah fondasi dari semua perubahan dramatis yang kita lihat hari ini. Pertama, kita bahas ukurannya dulu. Arab Saudi itu gede banget. Negara terbesar ke-12 di dunia loh. Coba bayangin, luasnya itu hampir setara dengan seluruh Eropa Barat. Jadi kebayangkan betapa dominannya negara ini di Jazirah Arab yang memberinya pengaruh geografis yang luar biasa. Posisinya juga sangat strategis. Ini adalah satu-satunya negara di dunia yang punya garis pantai di Laut Merah dan Teluk Persia. Posisi unik inilah yang telah menjadikannya persimpangan jalur perdagangan dan kekuasaan selama ribuan tahun. Tapi pengaruh Arab Saudi itu lebih dari sekedar geografi. Sebagai tempat kelahiran Islam dan penjaga dua kota sucinya, Mekah dan Madinah, negara ini punya posisi yang sangat spesial di hati lebih dari 1 miliar muslim di seluruh dunia. Identitas spiritual ini adalah pilar bangsa. Jadi, gimana ceritanya sebuah negeri kuno yang ditentukan oleh iman dan perdagangan ini bisa jadi kekuatan ekonomi global modern? Jawabannya, bukan di atas tanah, tapi terkubur jauh di bawah pasirnya. Ya, minyak. Sumber daya yang akan mengubah segalanya. Coba lihat deh seberapa cepat semuanya berubah. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, negara ini berubah dari kerajaan yang baru aja bersatu menjadi anggota pendiri OPEC, organisasi yang membentuk pasar energi global. Ini adalah kebangkitan yang super cepat. Dan penemuan minyak ini bukan hal kecil loh. Tiba-tiba saja, kerajaan ini mengendalikan cadangan minyak terbukti terbesar kedua di dunia. Kekayaan yang dihasilkannya hampir tak terbayangkan, memberinya pengaruh ekonomi dan politik yang sangat besar di panggung dunia. Tapi, para pemimpin kerajaan tahu bahwa bergantung pada satu sumber daya itu adalah pertaruhan yang berbahaya di dunia yang terus berubah. Mereka butuh rencana baru yang radikal, sebuah visi untuk masa depan di mana kemakmuran tidak lagi hanya bergantung pada minyak. Nah, pada tahun 2016, mereka meluncurkan visi 2030. Ini bukan sekedar rencana kebijakan biasa ya, ini adalah cetak biru yang super ambisius untuk sepenuhnya mendata ulang seluruh negara, ekonominya, masyarakatnya, dan tempatnya di dunia. Jadi, gimana cara kerjanya? Visi ini berdiri di atas 3 pilar utama. Mendiversifikasi ekonomi dari minyak, memberdayakan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan mengembangkan industri yang sama sekali baru, mulai dari pariwisata hingga hiburan dan olahraga. Visi ekonomi yang besar ini bukan cuma tentang angka-angka di neraca. Visi ini memicu perubahan yang dalam banget bagi kehidupan sehari-hari jutaan orang Saudi, mengubah struktur masyarakat itu sendiri. Meskipun perubahannya cepat, budaya Saudi tetap berakar kuat pada tradisi. Nilai-nilai keramahan, keluarga, dan rasa hormat yang mendalam terhadap warisan tetap menjadi inti masyarakat, bahkan saat negara ini melesat menuju masa depan. Tapi di samping tradisi-tradisi ini, modernisasi sosial yang pesat juga sedang berlangsung. Pada tahun 2018, sebuah keputusan bersejarah dibuat yang jadi simbol pergeseran ini. Perempuan diberikan hak untuk mengemudi, membuka banyak sekali peluang baru untuk partisipasi ekonomi dan sosial. Dan ambisi kerajaan sekarang dipamerkan di panggung dunia. Dengan menjadi tuan rumah acara olahraga global besar seperti Formula 1 dan bahkan Piala Dunia FIFA, Arab Saudi tidak hanya berinvestasi dalam olahraga, tapi mereka juga berinvestasi dalam citra global barunya. Transformasi ini bukan hanya tentang ide dan kebijakan. Transformasi ini sedang dibangun secara harfiah dari bawah ke atas. Proyek-proyek raksasa yang sangat besar sedang mengubah cakrawala negara, mengubah gurun menjadi kota-kota masa depan. Tapi, sebelum bisa membangun kota-kota masa depan, Anda harus mengatasi tantangan mendasar di gurun, air. Gimana caranya coba menopang populasi 36 juta orang di negara tanpa satu pun sungai permanen? Jawabannya terletak pada keajaiban rekayasa modern.
Sejumlah 60% air tawar negara ini berasal dari pabrik desalinasi raksasa yang merupakan angka terdepan di dunia. Mereka secara harfiah mengubah lautan menjadi air minum dalam skala yang luar biasa. Dan selera untuk proyek rekayasa yang memecahkan rekor bukanlah hal baru. Keajaiban seperti air mancur Raja Fahd yang tertinggi di dunia telah lama menjadi simbol ambisi negara itu. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya bahkan lebih berani lagi. Nah, sekarang ambisi itu sedang ditingkatkan secara eksponensial. Dengan menggunakan dana kekayaan negaranya, Arab Saudi sedang membangun NEOM, sebuah kota futuristik yang ditenagai oleh energi terbarukan, dan The Line, sebuah kota linier sepanjang 170 km yang dirancang untuk mendefinisikan kembali kehidupan perkotaan. Ini membawa kita pada pertanyaan pamungkas, bisakah pengekspor minyak terbesar di dunia berhasil memelopori masa depan pasca minyak? Ini adalah pertaruhan triliunan dolar yang bisa menciptakan model baru untuk abad ke-21 atau menjadi fatamorgana gurun terbesar di dunia. Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, seluruh dunia akan menyaksikannya.